Hi guys, welcome to this channel. Hari ini aku bakal menjelaskan satu penulis dengan buku-buku yang telah ia riliskan, dan bukunya ini kedengarannya buku horor ya. Tetapi aku juga akan menjelaskan satu buku yang dia buat tetapi tidak bergenre horor. Penulisnya yaitu adalah, ini dia bukunya, Risa Saraswati. Ini ada sekitar 10 atau 11 buku dan kita akan mulai nge-review. Pertama ini Danur Pertama. Ya, buku pertama itu Danur Pertama, yaitu menceritakan tentang kisah awal-awalnya Risa bertemu dengan teman-teman nasi atau teman-teman di dunia lainnya. Dan di sini dia udah punya adik yang masih kecil, dan di sini juga dijelaskan bahwa bagaimana kisah Asih berada, kisahnya si Asih muncul, dan juga bagaimana kisah dia dengan teman-teman kecilnya untuk menyelesaikan masalah, untuk menghilangkan Asih dan membantu adiknya Risa bernama Riri lepas dari Asih. Dan juga di sini ada sekilas tentang asal-usulnya Asih mengapa meninggal. Tetapi Asih ini tidak masuk ke zaman hidupnya teman-temannya Risa, karena teman-temannya Risa itu meninggal pada zaman Belanda. Danur kedua namanya itu Madah, itu menjelaskan kayak buku yang menjelaskan tentang kisahnya omnya Risa yang tinggal di daerah Bandung juga. Dan di situ masuknya cerita tentang Elizabeth dan Ivana, yang nyatanya bahwa Elizabeth masih merindukan seorang Dimas, adiknya Ivana, dan dimana adiknya itu cinta pertamanya sejak di sekolah. Tapi waktu itu Dimas telah dibunuh oleh ayahnya Elizabeth, tetapi karena melihat omnya Risa ini mirip dengan Dimas, makanya Elizabeth muncul dalam kehidupan keluarganya omnya Risa, dan disitu mulai terjadi cekcok-cekcok antara keluarganya omnya Risa, Riri, dan juga Elizabeth maupun Ivana, kakaknya Dimas. Dan untuk selebihnya aku akan jelasin ceritanya di buku Ivana. Buku Mada ini aku nggak punya bukunya, soalnya aku kayak merasa udah nonton juga. Dan Danur ketiga yaitu Sunyaruri. Nah, kenapa aku tiba-tiba beli ini? Satu, covernya itu bagus banget. Kayak keren gitu tulisannya, estetik gitu. Dan di sini menjelaskan kisah Risa udah punya pacar, namanya Dimas juga, beda tapi Dimasnya. Di sini ceritain bagaimana kisahnya pacarnya Risa yang bekerja di sebuah radio bersama temannya, lupa, ada satu temannya Dimas namanya, aku lupa. Dan di situ dia juga suka sama Dimas, tapi ternyata tahu kalau dia udah punya Risa, tapi nggak masalah. Terus yang kedua, waktu melihat Risa, ternyata Risa ini mantan satu universitasnya dengan temannya Dimas. Di situ temannya Dimas ini, yang cewek ini, balas dendam sama Risa dengan memberikan hantu-hantu atau hal-hal gaib yang tidak diperkirakan Risa. Dan sebenarnya pada saat di Risa besar ini, dia ingin melepas mata batinnya untuk tidak bisa melihat Peter, William, dan lain-lainnya agar hidupnya seperti manusia biasa. Tapi akhirnya dia merasa kurang percaya diri atau aneh, kenapa dia jadi berbeda dengan tidak bisa melihat teman-temannya. Akhirnya mata batinnya dikembalikan lagi, dan teman-temannya bilang bahwa dia harus percaya dengan teman-temannya. Dan akhirnya dia sudah diketahui Dimas dan tidak mengikuti urusan kehidupannya Risa dengan temannya Dimas. Dan Dimas sama Risa akhirnya hidup bersama, walaupun dengan teman-temannya Risa, dan kemungkinan Dimas akan menerima teman-teman Risa. Dan Dimas ini sampai sekarang ada di kehidupan nyata, dan Risa udah punya anak dengan Dimas. Next, 4 buku ini secara langsung. Sebenarnya ada satu lagi yaitu Hans, tapi pertama Peter. Kalau ini Peter, yang dimana dia itu keluarga Peter Van Gils ya. Dia itu anak keturunan bangsawan Belanda yang paling bisa membuat kayak lucu lah pokoknya. Soalnya dia tuh anaknya lumayan aktif, tapi dia tidak terlalu punya banyak teman ya. Soalnya keluarganya keluarga bangsawan, jadi dia tidak
bisa bergaul dengan banyak anak-anak dan dibatasi pergaulannya. Dan di sini anaknya itu dia diceritanya pemberani walaupun dia sedikit ada masalah dengan keluarganya. Terus yang kedua Hendrik, aku nggak tahu Hendrik dulu atau William dulu harusnya. Hendrik, nah di sini Hendrik ada hubungannya sama Hans. Kalau di sini dia itu masuk keluarga, aku lupa Hendrik van apa ya. Tapi di cerita ini dia itu hidup bahagia. Awalnya dia punya kakak namanya Angeline, dan udah meninggal. Abis itu lahirlah Hendrik, keluarganya bahagia, semuanya bahagia. Tapi sejak Hendrik itu menginginkan apa yang diinginkan, ayahnya selalu kayak mengabulkan, walaupun ayahnya sedang sakit, walaupun ayahnya sedang sibuk. Tapi akhirnya pada saat itu dia pengen pergi ke suatu tempat, memaksakan kehendak, dan ayahnya juga menerima padahal kondisi ayahnya lagi tidak fit. Akhirnya ayahnya meninggal. Di situ menyebabkan dia dengan ibunya sedikit ada benturan keluarga. Jadi kayak ibunya depresi dan dia nggak ngerti harus ngapain. Setiap ada dia, ibunya tidak bisa menerima dan akhirnya jadi dalam satu rumah tapi kayak hidup masing-masing gitu. Tapi di akhirnya ibunya menerima dia tetapi meninggal. Next itu William dulu deh. Kalau William ini dia juga masuk keluarga penting, tentara juga sih dalam kehidupan Belanda di Hindia Belanda. Saya orang-orang Netherlands di Hindia Belanda atau Indonesia gitu. Nah, di sini dia ceritanya William itu bisa main alat musik ya, terutama biola. Nah, di sini ibunya itu pengen banget kelihatan kalau William itu anak bangsawan. Jadi nggak boleh berteman sama yang ini, jadi terlalu kaku kehidupannya. Sampai ibunya pengen anaknya memamerkan kemampuannya, tapi anaknya nggak mau. Jadi karena terlalu dipaksa, jadi dia nggak bisa mengungkapkan pendapatnya. Dia diem, temenan sama sama orang-orang kayak Indonesia yang pembantunya dia, cuman berteman sama para pembantu di rumahnya. Ya kehidupannya sama aja sih, sama kayak Hendrik sama kayak Peter, hampir sama. Kalau yang selanjutnya Jansen ini dia meninggal lebih muda ya, jadi kehidupannya lebih kecil padahal kehidupannya bahagia. Aku udah sedikit lupa ceritanya gimana, tapi aku baca aja ya di sinopsisnya. Kalau Jansen ini nama keluarganya dia itu termasuk anak yang bahagia di antara teman-temannya yang lain. Terus kakak-kakaknya itu kan sudah besar dan dia paling terkecil. Terus nah ini kalian bisa lihat giginya ompong. Nah gigi ompongnya ini yang bikin bulanan-bulanan atau omongan-omongan orang bahwa dia itu kayak misalnya laki-laki tetapi belum cocok untuk jadi pemberani atau apapun. Dan ini yang bikin dia jadi putus asa. Banyak yang bilang udah gak usah ngapa-ngapain karena dia masih kecil, padahal dia sebenarnya udah besar, kayak misalnya seusia 6 atau 7 tahun, tetapi dia dirasakan orang-orang bahwa dia masih kecil karena giginya yang ompong pada zaman itu. Untuk selanjutnya aku bakal ceritain temennya Risa juga, tapi yang perempuan. Ini Marian dan ini Samantha. Aku ceritain nama Marian dulu karena aku masih ingat. Kalau yang Marian ceritanya dia itu tinggal bersama ayahnya di Indonesia atau Hindia Belanda. Dia di sini dijelaskan kalau dia itu anak yang disiplin, tegar, terus sedikit kayak laki-laki. Dan dia sedikit kurang perhatian sama ayahnya, dan ayahnya juga tidak terlalu perhatian. Padahal sebenarnya ayahnya sangat memperhatikan dia, tapi di mata dia ayahnya tidak memperhatikan karena sibuk dengan urusan tentara. Dan akhirnya dia berteman dengan Inlander atau orang Indonesia, tapi sekitar di rumah dia aja, kayak pembantunya dia. Dan akhirnya ya seperti itu hidupnya, hanya kayak bersama ayahnya, pembantunya, dan kisahnya juga hampir sama kayak yang lain, kurang bahagia dengan yang ingin sekolah, yang ingin masalah tidak sekolah.
Terus sampai di akhirnya adanya orang Jepang datang atau Nippon, tentara-tentara Jepang, yang bikin mereka akhirnya menjadi bersatu, tetapi bersatu untuk terakhir kalinya. Jadi mereka dikejar karena ayahnya ini termasuk tentara penting, dikejar terus sampai akhirnya mereka mau ke pelabuhan untuk kembali ke Belanda, tetapi tidak bisa. Akhirnya mereka jatuh, tertabrak mobilnya. Itu dia ceritanya. Selanjutnya, buku Kisah Danur 2 di Madah, Ivana. Ivana ini kakaknya Dimas yang aku bilang tadi. Cuman Ivana ini orangnya sedikit berbeda. Dia itu kayak setiap melihat sesuatu selalu rasanya ingin marah dan marah. Karena dia sangat sakit hati adiknya bisa meninggal seperti itu. Pertama, kehidupan dia itu pindah ke Hindia Belanda itu ingin mengubah nasib. Pertama di Jakarta, terus akhirnya pindah ke Bandung. Nah, saat di Bandung, awalnya bukan di Bandung, di desa kecil, di kota kecil, disitulah ayahnya bekerja. Karena tidak aman, akhirnya pindah ke Bandung. Kenapa mereka pindah ke Bandung? Pertama, di kota itu, di kota pertama mereka tinggal, itu Dimas, adiknya Risa, adiknya Ivana lahir. Keluarganya Ivana Van Dijk, nah Ivana ini sangat senang adiknya lahir. Tapi kenapa ya dipanggil Dimas? Karena ayahnya itu sangat senang dengan namanya Inlander atau orang Indonesia. Karena selalu bergaul dengan orang Indonesia, ramah sekali sama orang Indonesia, berpakaian Indonesia. Jadi orang Belanda kayak mencemooh India kalau kenapa sih orang ini berpakaian seperti orang yang mereka jajah, karena kan beda kasta atau beda derajat. Tapi keluarganya Ivana nggak memperdulikan, mereka tetap berteman dengan orang-orang Indonesia walaupun itu adalah orang mereka jajah, karena mereka tahu kalau mereka itu tinggal di situ untuk menjajah mereka. Jadi mereka tahu harus menghargai hati orang Indonesia juga. Saat Dimas mulai menyukai seorang anak bangsawan atau seorang anak penting dalam kedudukan di tentara, jadi keluarga itu sangat seperti kaget, yang bikin kayaknya bakal jadi masalah karena nama anaknya itu yang bikin masalah, namanya Dimas. Jadi kayak merasa terlalu nama Indonesia, bukan nama orang Belanda. Karena semakin kacau, jadi mereka pindah ke Bandung. Tetapi di sana ternyata keluarganya Elizabeth datang ke Bandung. Akhirnya Dimas senang, mulailah hubungan mereka. Tapi saat tahu hubungan itu ayahnya Elizabeth nggak suka, akhirnya ayahnya menembak. Di situ Ivana merasa stres, ayahnya bunuh diri, ayahnya sakit, ibunya bunuh diri. Ivana akhirnya balas dendam dengan melakukan hal-hal keji kayak kurang baik untuk dilakukan, dan sampai akhirnya dia meninggal. Kalau Silam ini nggak ada masuk ke kisah Danur, tapi ini masuk ke kisah seorang anak bernama Baskara yang dia ingin ke rumah ayah kembarnya. Ternyata ayahnya punya kembaran, tapi dia nggak tahu. Akhirnya dia datang ke sana di nomor 4, aku lupa di apartemen mana. Ternyata di situ ada saudara dia juga kembar, dan di situ dia ada masalah, ada seorang nenek-nenek yang mengganggu dia, dan akhirnya dia merasa kayak kurang mengerti bagaimana dia bisa sampai di sana juga. Dan pada saat dia di rumah ayah kembaran ayahnya, dia kayak sering dihantui dengan hal-hal lain. Terus dia punya teman juga, temannya itu dari apartemen paling atas atau di bawahnya, tapi dia berteman dengan lorong. Nah di situ dia tinggal bersama paman, bibinya, sama 2 saudara kembarnya dia. Tapi ternyata di akhir kisah bahwa dia tuh tinggal di apartemen yang emang benar-benar udah nggak ada atau sudah hancur, dan dianya juga ikut meninggal di situ. Dan kisah terakhir yaitu adalah kisah Ananta Prahadi. Ananta Prahadi ini nggak serem, ini juga sedikit romantis, tapi agak menantang ya kisahnya. Di sini ada namanya Tania, ada namanya Ananta sama Pierre. Kalau Ananta yang ini, Tania ini, Pierre ini. Kalau Ananta di sini anaknya itu kayak dikira orang aneh karena dia setiap hal itu selalu melengkapkannya kepada gambar, tidak banyak bicara. Kalau Ananta ini, dia itu pembantunya Tania, tapi sebelumnya itu kayak dia itu ketemu di jalan. Kalau Pierre bertemu saat ingin memesan
lukisan, karena waktu itu Ananta memotivasi untuk bikin pameran pada lukisannya Tania. Tiba-tiba ketemu Pierre, akhirnya Tania jatuh cinta pada Pierre, padahal yang lebih berjuang adalah Ananta, dan Ananta itu suka sama Tania. Tapi saat itu akhirnya Ananta pasrah, akhirnya Tania sama Pierre, walaupun akhirnya Tania tahu di akhir dimana Ananta meninggal. Kalau kalian mau tahu kisahnya bisa baca juga. Sekian kisah-kisah dari buku Risa Saraswati. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye-bye.